Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ipadan Brata dengan NRP 15/2023-033. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang telah saya kerjakan, yaitu modul S1 E2 sampai F1 dan F2. Jadi yang pertama buat fungsinya terlebih dahulu, yaitu fungsi TFD atau transformasi Fourier discrete dengan menambahkan parameter yaitu mode dengan nilai defaultnya itu 1. Terus di dalam fungsinya itu dibuat variabel image dulu untuk menyalinkan gambar aslinya gitu. Buat variabel dimasukkan ke variabel baru. Terus ini tuh dicek apakah si nilai pikselnya itu ada 3. Nah, kalau misalnya nilai pikselnya itu ada 3, ada RGB, maka diubah dulu ke grayscale gitu. Nah, di sini tuh untuk melakukan transformasi Fourier discrete-nya dan mengeluarkan hasil kompleks. Dari kenapa hasil kompleks? Karena hasilnya itu yaitu ada bilangan real dan bilangan imajinernya. Nah, terus di sini tuh untuk menggeser zero frekuensi ke tengah. Karena nilai origin dari pixel itu 0,0 gitu di ujung atas kiri. Nah, di sini karena ini tuh frekuensi gitu bukan spasial, jadi si titik tengahnya itu si nilai originnya itu digeser ke tengah, persis ke tengah-tengah gitu. Nah, ini pakai variabel ini di sini buat variabelnya dulu dft shift dengan mp fft shift dft. Terus ini tuh untuk terus selanjutnya untuk ini tuh untuk hitung magnitude spektrum untuk visualisasi. Nah, di sini tuh menggunakan magnitude dari real dan imaginernya dengan buat variabel magnitude spektrum yang isinya itu 20 kali nplog CV2 magnitude dft shift 0 dft shift 1. Terus mendapatkan ukuran gambarnya row, baris dan kolom itu dari image.shape dan call itu untuk menentukan pusat gambarnya dengan cara dibagi dengan 2 gitu. Selanjutnya ini tuh if else untuk menentukan antara untuk TFD smoothing dan TFD deteksi tepi. Nah, di sini tuh buat if mode sama dengan 1. Nah, di sini tuh adalah buat mask kosong untuk berukuran gambar, 2 channel untuk real dan image. Jadi itu buat variabel max-nya dulu dengan isinya itu np zeros rows cos 2 dengan radiusnya itu 40. Lalu menentukan titik pusatnya dengan variabel center dan buat grid koordinatnya dari variabel x dan y. Terus buat variabel mask area, lalu buat variabel mask area dengan rumus sebagai berikut. Ini tuh untuk area dalam radius. Ini tuh untuk menentukan high high pass atau low filternya gitu. Nah, di variabel mask dengan indeks mask area ini tuh bernilai 1. Nah, jika bernilai 1 maka eh, operasi tersebut adalah low pass filter. Di situ area dalam radius diaktifkan nilai 1. Jadi yang tengah itu titik tengah dari spektrum, titik tengah dari hasil TFD-nya itu menjadi 1 nilainya. Nah, menjadi 1 nilainya dengan radius 40 dan sekitarnya itu dijadikan 0. Terus ini yang kedua, mode yang kedua ini tuh adalah untuk deteksi tepi dengan menggunakan high pass filter. Nah, bedanya dari deteksi tepi ini adalah di variable mask ini tuh tidak kita nggak pakai np zeros tapi pakai np ones gitu. Terus buat mask areanya itu nilainya 0 gitu. Jadi nilai di titik tengahnya itu dijadikan 0 dengan radiusnya 40, terus di luarnya itu dijadikan 1 gitu. Nah, di sini tuh untuk menerapkan mask ke hasil DFT-nya dengan membuat variabel fshift yang isinya itu dft shift dikali mask. Nah, selanjutnya untuk menghitung magnitude spektrum setelah masking untuk visualisasi dengan fshift mask magnitude sama dengan isinya itu 20 dikali np log dan seterusnya. Terus oke. Nah, ini tuh buat inverse
itu itu buat variabel inverse-nya f f f f shift dengan isinya itu np fft dot ifft shift di dalamnya itu f shift. Nah ini tuh untuk menginverskan gitu dari transfer dari frekuensi ke spasial lagi gitu, ke pixel lagi gitu, jadi bukan frekuensi lagi gitu. Nah ini tuh buat variabel image back untuk menjalankan ininya. Sini tuh buat variabel image back untuk menginverskannya, terus menghitung magnitude hasil inverse DFT untuk dapatkan gambar hasil filter yang sudah yang sudah dioperasikan gitu. Terus buat plot 2 kali 2 untuk menampilkan hasilnya. Nah di sini tuh pakai plot ya, ditampilkannya tuh pakai plotting. Ini yang pertama itu untuk gambar input asli, ini buat spektrum Fourier dari gambar. Terus setelah diterapkannya masking, terus ini tuh hasil dari inverse-nya. Mungkin langsung dirun aja buat PFD. Nah, ini load citranya dulu, terus nah di sini tuh ada smoothing, PFD yang smoothing. Nah, ini tuh eh, nah, ini adalah hasil dari TFD untuk yang smoothing. Terus selanjutnya itu TFD untuk deteksi tepi. Nah, perbedaannya itu dapat dilihat gitu ya. Nah, ini tuh TFD yang buat deteksi tepi. Nah, karena deteksi tepi ini tuh yang tengahnya dijadikan 0, maka yang tengahnya menjadi putih dan yang lainnya menjadi 1. Nah, kalau yang smoothing ini titik tengahnya itu jadi 1 dan yang lainnya menjadi 0 gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini gitu. Ini buat deteksi tepinya, ini buat smoothingnya. Terus selanjutnya buat fungsi sobel. Sobel ini tuh adalah untuk mendeteksi tepi, mendeteksi tepi saja, tapi yang masih kurang efisien dibanding Kenny Edge Detection gitu. Jadi di sini tuh buat if else dulu untuk mengecek apakah warnanya masih RGB atau tidak. Kalau masih RGB maka sudah di-scalekan terlebih dahulu. Nah di sini tuh nah lalu membuat variabel sx ini tuh adalah sx ini tuh adalah kernel kernel Sobel. Jadi kernel Sobel itu ada dua, ada sx, ada sy dengan nilai kernelnya itu sebagai berikut. Ini buat yang sx, ini buat yang sy. Nah, selanjutnya buat ambil ukuran gambar dengan height width dari gambar tersebut. Terus ambil ukuran kernelnya untuk XX dan SY dalam variabel HK dan WK. Terus di sini tuh variabel H dan W itu adalah untuk menghitung setengah ukuran kernel. Ini tuh untuk membantu indexing saat konvolusi gitu buat menentukan titik tengah si kernelnya gitu. Nah, di sini tuh untuk menginisialisasi area kosong untuk hasil konvolusi dengan Sobel X dan hasil area kosong untuk hasil konvolusi dengan Sobel Y dibuat dua-duanya. Nah, for loop, nah selanjutnya itu for loop for i. Nah, for i ini tuh adalah loop baris menghindari pi gambarnya dan j ini tuh adalah var j ini tuh adalah untuk loop kolom untuk yang menghindari tepi gambar juga. Terus buat variabel sum x dengan nilai defaultnya 0 dan sum y dengan nilai defaultnya 0. Lalu buat nested loop for k ini itu adalah loop kernel secara vertikal dan for L itu adalah loop kernel secara horizontal. Terus buat variabel pixel. Nah, variabel pixel itu adalah untuk mengambil nilai pixel dari tetangganya yang sedang dioperasikan. Terus ini tuh untuk mengalihkan pixel dengan bobot kernel X-nya. Nah, ini tuh buat proses konvolusinya. Jadi si pixel yang sedang dioperasikan itu dioperasikan dengan kernel SX dan kernel SY gitu di sini. Terus selanjutnya itu buat menyimpan hasil konvolusi X dan menyimpan hasil konvolusi Y. Itu disimpan di GX dan GY. Nah, di sini tuh untuk menghitung magnitude gradiennya untuk mendapatkan deteksi tepinya dengan cara membuat variabel out yang isinya itu np.sqrt. Sqrt itu adalah akar yang isinya itu adalah gx pangkat 2 ditambahkan gy pangkat 2. Terus
Ini tuh memastikan semua nilai itu berada di rentang 0 sampai 255 itu di clipping ya. Terus ini tuh untuk mengkonversi hasil menjadi tipe data Win8 supaya bisa ditampilkan sebagai gambar. Nah, di sini tuh mendisplaykan gambarnya di yang di display kedua gitu. Mungkin langsung di run aja yang deteksi tepi menggunakan sobel. Mau citra dulu, terus buat deteksi tepi yang sobel. Nah, ini hasil dari deteksi tepi menggunakan kernel sobel. Terus selanjutnya itu untuk Kenny Edge Detection di sini. Nah, di sini tuh langkah-langkahnya lumayan panjang ya. Yang pertama itu ada Gaussian filter. Nah, itu untuk ngecek dulu ya, untuk mengubah menjadi grayscale gitu. Nah, langkah pertama yaitu Gaussian filter. Ini tuh untuk mereduksi noise. Nah, di sini tuh didefinisikan dulu kernel Gaussiannya. Nah, kernel Gaussiannya itu adalah ada 5 kali 5 sebagai berikut kernelnya. Nah, lalu buat variabel untuk mengambil ukuran gambar, lalu buat ukuran variabel, lalu membuat variabel untuk ukuran kernel, terus ini buat menentukan titik tengah kernel, lalu buat array kosong untuk hasil Gaussian blur-nya. Terus ini buat konvolusinya for i in range ya seperti yang tadi ya, for j ini buat buat nah, buat for loop si gambarnya, ini buat variabel sum sama 0. Nah, ini tuh buat for loop si kernelnya gitu, di buat dioperasikan si kernelnya. Terus simpan hasil Gaussian blur di variabel Gaussian. Nah, langkah kedua yaitu finding gradient menggunakan kernel Sobel seperti yang tadi. Masih sama seperti yang tadi, kita dibuat dulu variabel kernel sx dan variabel kernel si-nya. Itu buat array kosong gradient gsgy. Terus ya ini diterapkanlah sama seperti yang tadi ya, buat konvolusi kernel Sobelnya itu. Nah, nah setelah dioperasikan menggunakan kernel Sobel, si hasilnya itu dimasukkan ke variabel Sobel tuh, untuk dioperasikan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah non maximum suppression. Nah, ini tuh untuk menentukan arah dari si pixelnya gitu. Jadi non maksimum itu gunanya untuk membandingkan dari setiap pixel. Nah, untuk membandingkannya ini tuh harus ditentukan arahnya. Itu misal arahnya itu vertikal, berarti dibandingkannya dengan yang vertikal juga gitu. Di sini tuh buat variabel theta dulu dengan nilai np, arpan, arpan, gy, dan gx. Dengan lalu selanjutnya buat variabel angle, isinya itu theta dikali 180 dibagi np per pi. Terus selanjutnya variabel angle ini tuh normalisasi supaya semua sudutnya itu positif. Terus buat array kosong untuk hasil non maksimum suppressionnya pada variabel z. Terus di sini buat for loopnya, proses ini itu buat proses non maksimum suppressionnya. For i in range 1 height min 1 dan for j in range 1 height width min 1. Sini tuh buat variabel key dengan nilai 255 dan r nilai 255, ini tuh untuk tetangga pixel pertama dan tetangga pixel kedua. Nah, ini untuk menentukan arah sudut gitu. Lalu cek pixel di arah tersebut. Jadi setelah ditentukan arahnya itu bakal langsung dicek dari tetangganya gitu. Nah, if angle dari pixel sekian kurang dari 22,5 atau 157,5 kurang dari nilai pixel tersebut atau kurang dari sama dengan 180, maka Q-nya ini tuh ditambahkan 1 dan R-nya dikurang 1. Terus yang kedua itu yang antara 22,5 dan 67,5 ini tuh I-nya ditambah 1, J-nya dikurang 1, R-nya buat yang R-nya itu I-nya dikurang 1, J-nya ditambah 1. Terus buat yang ketiganya itu N67 dari di antara 67 dan 112,5. Q-nya itu I-nya ditambah 1, J-nya tidak diapa-apakan, R-nya itu I-nya dikurang 1. Terus yang terakhir itu 112,5 antara 112,5 dan 157,5 itu
Q-nya itu I-nya dikurang satu, J-nya dikurang satu, dan R-nya itu I-nya ditambah satu dan J-nya ditambah satu. Lalu simpan pixelnya jika dia adalah maksimum lokal. Disimpan ke variabel Z. Tapi jika tidak, nilai Z-nya, nilai pada variabel Z-nya itu adalah 0 pada pixel tertentu. Terus menyimpan hasil non maksimumnya ke variabel non maksimum. Nah, terus langkah yang terakhir itu adalah hysteresis thresholding. Nah, ini tuh untuk menentukan eh, menyempurnakanlah tepinya gitu. Antara tepi dan bukan gitu. Yang pertama buat variabel weak dulu. Weak ini tuh nilai ambang bawahnya yaitu 100 dan strongnya itu yaitu 150. Lalu klasifikasikan pixel berdasarkan nilai threshold. Sini tuh for i height, for j width. Terus buat variabel a dengan nilainya itu non maksimum, non maksimum i, j. Terus if a lebih dari strong, maka b-nya itu 255 tapi kuat. Terus else if a lebih dari weak, maka nilai b-nya itu adalah weak, yaitu tepi lemah. Kalau di bawah nilai ini semua, maka si b-nya nilainya 0 atau bukan tepi gitu. Terus non max, terus hasilnya itu disimpan, hasil b-nya disimpan ke variabel. Terus menyalin hasil thresholdingnya untuk proses berikutnya, di copy ke variabel h thresholding ke 1. Dan itu untuk memperbaiki tepi lemahnya. Jadi jika bertetangga dengan tepi kuat, ini tuh untuk memperbaiki tepi lemahnya gitu. Jadi tepi lemah itu tuh kan caranya itu dibandingkan dengan tetangganya. Jika ada yang lebih besar dengan tetangganya, maka itu adalah tepi, itu disatukan, jadi satu gitu. Tapi jika tidak ada, berarti jadi nol. Ini tuh for j, ini if thresholding satu itu sama dengan weak. Nah, sama kalau ada yang weak ini tuh baru dicek dengan tetangga-tetangganya, dicek gitu. Terus jika tidak, dihilangkan nilainya itu 0 gitu. Kalau tidak, disamakan gitu, disambungkan. Terus di sini tuh untuk menyimpan hasil akhir hysteresis thresholding di dalam variabel h thresholding 2. Nah, itu untuk plotting aja ya, plotting menampilkan proses-prosesnya. Mungkin langsung di run aja. Plot citra dulu. Nah, di sini tuh deteksi topinya KNX detection. Nah, di sini input image-nya ini image originalnya gitu. Terus selanjutnya itu di Gaussian filter, dilakukan Gaussian filter. Ini hasil Gaussian filternya. Terus setelah itu dilakukan operasi finding gradient dengan kernel Sobel. Ini hasilnya. Lalu menentukan arah tepinya, yaitu non max suppression dengan hasilnya sebagai berikut. Lalu di sini adalah hysteresis thresholding. Hysteresis thresholding ini itu adalah menentukan untuk binarisasi untuk menentukan tepi, memaksimalkan tepinya atau bukan. Dan itu final KNX detection ini itu adalah yang tadi yang setelah mengecek tepi lemahnya gitu. Jadi kalau di sini masih ada tepi lemah, berarti di sini dioperasikan gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, hasil dari KNX detection seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.